Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Mei 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Sebentar lagi musim hujan, pejabat KPN Rumah 3 harap dinas terkait segera atasi erosi di Sungai Wailela. Erosi tebing Sungai Wailela, negeri Rumah 3 semakin mengkhawatirkan. Pemerintah negeri pun minta dinas terkait segera bertindak. Pantauan tribunambon.com pukul 15.30 waktu Indonesia Timur terdapat 2 titik lokasi. Titik pertama berada di Kompleks Wailela Atas dan titik kedua di Kompleks Kampung Kedang-Kedang, negeri Rumah 3. Pengikisan itu mengakibatkan jalan terputus, makam hanyut, dan rumah warga juga terancam ambruk. Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah 3, Ridwan Para, mengatakan pengikisan ini sudah terjadi sejak 2022 yang diakibatkan oleh derasnya aliran sungai. Sejumlah upaya antisipasi hingga penanganan darurat juga dilakukan, namun itu tidak bertahan lama menyusul curah hujan tinggi. Menurutnya kondisi akan semakin parah jika tidak segera ditangani mengingat tidak lama lagi masuk musim penghujan. Harap dapat rekomendasi di Pilwalkot 2024, Agus Rilimasi janji bakal besarkan Partai Hanura. Bakal calon wali kota Ambon, Agus Rilimasi telah mendaftarkan diri di Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Kota Ambon untuk maju Pilwalkot 2024. Saat mendaftar, Rilimasi berharap dapat rekomendasi dan berjanji sama-sama akan membesarkan Partai Besutan Wiranto itu. Rilimasi juga berkomitmen akan mengikuti seluruh tahapan yang digelar setiap partai politik di mana dia mendaftar, termasuk fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Ia menyebut berkas pendaftarannya di Partai Hanura telah dinyatakan lengkap dan diterima. Dia juga mengaku telah menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon wali kota. Dia berharap Hanura menjadi kendaraan politik yang menghantarkannya saat mendaftar sebagai calon wali kota Ambon di Komisi Pemilihan Umum nanti. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Mulyono Sidik mengaku pihaknya hanya berkewenangan untuk melakukan penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Setelah tahap pendaftaran akan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang telah resmi mendaftar di Partai Hanura. Selanjutnya nama-nama itu akan disampaikan ke DPP Partai Hanura. Karena sore ini saya diterima oleh pengurus DPC Partai Hanura Kota Ambon beserta Ketua Tim Penjaringan dan seluruh jajarannya di Sekretariat DPC Hanura Kota Ambon. Kehadiran saya di sini untuk mengembalikan seluruh formulir yang diberikan oleh DPC Partai Hanura pada beberapa waktu lalu. Dan hari ini saya datang menyerahkannya. Setelah diteliti, diverifikasi oleh tim penjaringan bakal calon wali kota dan wakil bakal calon wali kota Ambon, maka berkas saya dinyatakan lengkap. Terima kasih kepada untuk pengembalian berkas bakal calon wali kota Ambon.
Untuk itu saya disahkan dengan ketua dipersilakan. Hanura, ya kita kan dalam proses penjaringan. Nanti kan proses itu nanti tahapan-tahapan itu kalau sudah dilalui, nanti kita menunggu ini dari PDI Perjuangan Maluku perpanjang masa pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Provinsi Maluku memutuskan memperpanjang masa pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tahapan menuju Pilkada serentak 27 November 2024 itu diperpanjang PDI Perjuangan atas kesepakatan bersama fungsionaris DPD, DPC maupun tim penjaringan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Wakil Ketua Tim Penjaringan DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Robi Tutu Hatunewa, mengatakan masa perpanjangan pengembalian formulir berlaku selama 7 hari, terhitung dari tanggal 1 hingga 7 Mei 2024. Menurutnya, proses ini hanya berlaku untuk pengembalian formulir pendaftaran. Bersamaan dengan itu, lanjutnya tim juga akan mempersiapkan proses sosialisasi bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota wakil wali kota ke seluruh struktur partai dan masyarakat Maluku. Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi membuka penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024. Penjaringan dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 30 April 2024 atau berlangsung selama 14 hari ke depan. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih ada Bacagub dan Bacawagub yang belum mengembalikan formulir pendaftaran. Misalnya seperti Bacagub Jeffrey Apolir Hawarin atau JAR dan Hendrik Lewerisa atau HL. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk mengikuti konferensi pers. Tribunal KPU Maluku Tenggara tetapkan 25 anggota DPRD periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya secara resmi mengesahkan dan menetapkan sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Maluku Tenggara terpilih periode 2024-2029. Penetapan dilakukan Ketua KPU Basuki Rahmat Oat didampingi 4 komisioner KPU Malra dan disaksikan Bawaslu Malra serta sejumlah saksi peserta pemilu lainnya pada Kamis 2 Mei 2024. Dikatakan kemarin merupakan hari terakhir, maka KPU Malra melakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPRD Maluku Tenggara. Basuki mengatakan dengan selesai pleno ini, segenap anggota KPU Malra mengapresiasi seluruh kerja aparatur di tingkat bawah, begitupun Bawaslu yang telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. KPU Malra telah menetapkan ada 25 anggota DPRD Malra yang terdiri atas 8 kursi di Dapil 1, 11 di Dapil Malra 2 dan juga Dapil Malra 3 ada 6 kursi. Ke-25 wakil rakyat tersebut yakni untuk Dapil Malra 1 dari Partai Gerindra Balkut Oitenan, Rosmita Indah Lestari, PDIP Agung Renwarin, Antonius Renjaan, Muhammad Tamher dari PKS, kemudian Yohanes Bosko Rahawarin, Charlie Suwanti, Benediktus Rejaan, dan sejumlah anggota dewan lainnya. 3 atau hari terakhir tanggal 2 Mei 2024, KPU Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan rapat pleno terbuka tentang penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih untuk anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Sengketa Maluku Tenggara memang ada untuk lokus ya, lokus sengketa di Mahkamah Konstitusi, tapi itu untuk jenis pemilu DPD. Jadi yang kami tetapkan hari ini adalah pleno penetapan untuk perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
1754, hasil bagi 1 1754, peringkat 5 nomor 16 Partai Perindo. Nomor 11 Partai Garda Republik Indonesia, suara sah 778, hasil bagi 1, suara sah 1947, hasil bagi 1 1947, peringkat 2. Nomor 13 Partai Bulan Bintang, suara sah 6, hasil bagi 1 6, peringkat 115. Nomor 14 Partai Demokrat, suara sah 918, hasil bagi 1 1918, peringkat 11. Peringkat 111. Nomor 15 Partai Solidaritas Indonesia, suara sah 1754, hasil bagi 1 1754, peringkat 5. Nomor Tribunnews Basuki Rahmatowat mengatakan DPRD terpilih tidak lapor harta kekayaan akan batal dilantik. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maluku Tenggara Basuki Rahmatowat meminta anggota DPRD terpilih agar segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN ke KPK sebelum dilantik nanti. Permintaan tersebut sesuai dengan Peraturan KPU atau PKPU nomor 6 tahun 2024 pasal 52, yakni caleg terpilih wajib menyerahkan LHKPN paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Pasalnya, bukti pelaporan tersebut harus disetorkan ke KPU Malra sebelum dilantik. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 52 ayat 3 PKPU nomor 6 tahun 2024, menegaskan bahwa KPU berhak tidak menyertakan nama caleg tersebut dalam pengumuman caleg terpilih. Satu, suara 1900 bintang suara 2024 sesuai dengan surat KPU RI yang kami terima, surat 663, sesuai juga dengan pasal 22 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 bahwa KPU Kabupaten Kota yang tidak ada sengketa untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Kota di Mahkamah Konstitusi, maka melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih paling lambat 3 hari. 1754, hasil bagi 1 1754. Partai Keadilan Sejahtera, suara sah 1921, hasil bagi 1 1921, peringkat 3. Nomor 9 Partai 881, peringkat 12. Nomor 10 Partai Hati Nurani Rakyat, jumlah suara sah 648, hasil bagi 1 648, peringkat 16. Baik Tribunnews, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Mei 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.